bahwa kita ini tidak membenci habaib, tetap Habib yang tarbiyah, Habib yang alim tetap kita hormati. Yang penting mereka tidak mengaku sebagai zuriyah Rasulullah SAW gitu. Kita tidak bisa menyalahkan umat ya, karena memang sudah puluhan tahun ya, kita terbuai bahwa dengan kita ibaratnya takzim kepada Habib, kita mendapatkan barokah dan sebagainya, itu kan sudah tertanam pada diri atau pribadi-pribadi orang-orang awam. Kita ini nggak boleh dibenturkan dengan itu. Kita ini justru menguatkan, menjaga marwah, menjaga pemertabatan kiai-kiai, ulama-ulama asli pribumi yang selama ini sudah banyak dilecehkan oleh oknum-oknum habaib yang mengaku-ngaku cucu Nabi. Bahwa tesis Kiai Imad ini merupakan vaksinnya bagi masyarakat Indonesia. Setelah kita dicekoki virus zuriat palsu selama bertahun-tahun, nah maka tesis dari Kiai Imad ini sebetulnya sebagai antivirus, sebagai vaksin bagi masyarakat Indonesia, khususnya Jamiah Nahdlatul Ulama, untuk menyadarkan kembali bahwa ternyata hasil kajian dari tesis Kiai Imad itu membuktikan bahwa Habib ini tidak terkonfirmasi, tidak tersambung kepada Rasulullah Muhammad SAW. Tidak bisa dipungkiri seperti yang disampaikan Pak Zainuddin tadi, ya kita dari tidak bobokan sudah ratusan tahun. Bahkan kalau orang sekilas tadi sudah disebutkan oleh saudara Latif tadi, mereka banyak yang hadir di tokoh, menjadi tokoh PKI, jelas namanya, jelas sudah ditangkap, jelas masuk dalam buku catatan, dan mereka pun tidak ada satu pun jadi korban PKI. Tapi ya kita mesti tambahin aja. Bahkan kakeknya Habib Lutfi sendiri yang menjadi mufti Belanda pun itu nggak ngaruh, efek negatifnya nggak ngaruh. Kita masih cinta Habib dengan bahasa tadi, itu barokah yang banyak dari Habib itu. Nah, ini yang memang yang kita susah untuk untuk melepas sugesti itu. Nah, ini cara yang pertama dijelaskan unsur secara Latif tadi, mungkin dengan mengundang beliau ngaji kitab kuning, ataupun ya kan yang minimal kita selawatannya itu minimal jangan mengundang lah. Kalau bisa kita, kalau yang udah di PWLS bukan kita benci, artinya sesuai dengan apa yang disampaikan ketua kita tadi, bahwa kita ini tidak membenci habaib, tetap Habib yang tarbiyah, Habib yang alim tetap kita hormati. Yang penting mereka tidak mengaku sebagai zuriyah Rasulullah SAW gitu. Jadi, bukan kita membenci, tapi intinya kalau bisa kita jangan benar lagi gitu. Ini kan warung pengurus, saya lihat belum punya pengurus PWI gini. Nah, ini yang ketua, mohonnya ketua nanti juga banyak menguatkan kita selaku pengurus. Ini jangan sampai ya kita undang lah gitu, dikuatkan lagi kita ini yang berjuang. Dengan keberadaan PWI ini, salah satunya adalah perjuangan bagaimana kita melanjutkan perjuangan dakwah Islam. Dan yang terakhir, yang terpenting, bahwa kita sebagai benteng untuk para muhibbin ya, para habaib palsu ya. Oleh karena itu kita tidak bisa menyalahkan umat ya, karena memang sudah puluhan tahun ya, kita terbuai bahwa dengan kita ibaratnya takzim kepada Habib, kita mendapatkan barokah dan sebagainya, itu kan sudah tertanam pada diri atau pribadi-pribadi orang-orang awam. Oleh karena itu, jalan satu-satunya untuk mengurangi itu ya kita cut kegiatan mereka. Artinya karena kita melanjutkan dakwah wali songo ya, artinya dari kita paling tidak kita mulai, karena kalau kita lihat ini, maaf ya, kalau di Lampung ini kan Habib ini kan tidak jauh-jauh berkutik masalah duit. Dia bawa grup hadroh sekian puluh juta tiap malam keliling ya, sehari bisa 2-3 tempat
dengan mungkin ngerental Pajero, Fortuner udah karena Habib. Nah kita karena sudah terbiasa. Nah jalan satu-satunya kita sebagai tokoh-tokoh dari NU yang bergabung di PWI ini, paling tidak itu dikah. Kalaupun ada kegiatan maulid ya kita tampilkan gitu loh. Dari pondok kita kan kita sudah punya hadroh ya. Bahkan lebih, kalau saya lebih elegan, lebih bagus, artinya hadroh-hadroh dari pondok kita ya. Seperti kalau di Tulang Bawang dulu kan ada yang Jamus Kalimosodo itu ya, artinya sholawat dipadukan dengan gamelan Jawa ya, kan lebih asik, lebih elegan gitu. Nah kalau kita nanti setiap kegiatan-kegiatan keagamaan sudah memang kita maksimalkan, artinya kader-kader kita ya, dari pesantren-pesantren kita, mungkin mereka juga kalau sudah nggak diundang kemana-mana juga mau bergerak udah susah gitu. Nah yang terpenting itu, yang pertama kita tanamkan kepada masyarakat ya, bahwa apa ya, doktrin yang selama itu nggak benar gitu. Oleh karenanya nanti setelah kita semua sudah, artinya semua kabupaten terbentuk, mungkin kita di tingkat provinsi, kabupaten kita adakan mungkin semacam sarasehan gitu, artinya melibatkan pondok-pondok pesantren ya. Kita sarasehan di mana, di pesantren mana ya. Atau nanti di kabupaten seperti Lampung Tengah ya, nanti kita coba nanti temu di Lampung Selatan kalau memang artinya bupati siap memfasilitasi, kita adakan sarasehan di kabupaten. Nanti semua komponen masyarakat, tokoh-tokoh adat kita bisa duduk bersama, kan insya Allah kita bisa kuat gitu loh. Karena kalau kita melihat ini dibiarkan, kita lama-lama ya greget gitu. Yang akhirnya yang mungkin kita bukan jawara, nanti ingin juga kita jadi jawara ya. Iya. Karena apa? Kadang-kadang melihat kita buka YouTube, kita buka ini, ya Allah kok kiai-kiai kita yang kita benar-benar kita hormat kok kayaknya disepelein dan sebagainya ya. Bahkan apa bahasa kita apa, Habib yang bodoh, yang tukang mabok itu lebih mulia daripada kiai. Nah ini kan ilmu dari mana ini kan. Nah inilah pemahaman ini mungkin dari kitanya, masyarakat kita tanamkan ya, dengan yang kecil itu aja lah, artinya dikurangi. Karena kalau kita lihat Habib itu kan tiap malam tampil kemana-mana sekian puluh juta ya. Kalau itu dikat sudah kan, Habib di Lampung ini kayaknya nggak bisa bergerak ya. Beda dengan kalau kita dari pondok-pondok pesantren ya apa ya, kami nih pemandung ya, itu punya juga hadroh ya, itu juga bagus, main di Kertosari bagus, di Tanjung Sari udah kemana-mana juga bagus. Artinya kalau dengan Habib ya masih bagusan kita kok. Cuman karena itu tadi masyarakat sudah tertanam, kalau ini dengan Habib barokah gitu lah gitu. Jadi ya, dan kadang-kadang ya etikanya juga hilang gitu loh. Kita katanya cucu Rasul ya, dengan menebarkan sholawat, tapi kadang-kadang dari atas panggung ditimpuk-timpuk pakai pisang, pakai ini kan. Tetapi masyarakat senang karena apa? Oh ini dapat barokah dari cucu Nabi gitu. Padahal Nabi mana ya? Kita juga cucu Nabi, tapi cucu Nabi Adam gitu. Saya ingin menyampaikan sedikit motivasi mengapa saya ini mau dan bersemangat betul untuk ikut bergabung dalam PWI Laskar Sabilillah ini. Latar belakang saya ini sebetulnya bukan santri pesantren. Saya ini aktivis BEM 98, kemudian di kader di KNU-an di PMII, terus di kader di Ansor, dan menjadi beberapa pendidikan di NU. Intinya saya sudah NU banget ya. Jadi hatam sih nggak pakai, cuman artinya sudah NU, minimal cinta kiai, hormat kiai gitu. Bukan paham kitab kuning, kitab gundulnya, bukan. Motivasi saya pertama, saya melihat pergerakan dan jejak digital Kiai Imad dan seluruh pimpinan PWI baik pusat maupun daerah ini selaras dengan perjuangan, yaitu membangun, menjaga apa ulama-ulama asli pribumi
kemudian dengan tetap mengedepankan semangat nasionalisme. Ini sangat sinkron sekali dengan, menurut saya, sama dengan perjuangan NU. Jadi menempatkan posisi semangat nasionalisme dengan agama itu ibarat dua mata uang. Artinya kita ini sebagaimana yang disampaikan oleh Panglima kita tempo hari waktu pelantikan Pak Kiai Abbas di Lampung Selatan tempo hari, kita ini nggak boleh dibenturkan dengan NU. Kita ini justru menguatkan, menjaga marwah, menjaga pemartabatan kiai-kiai, ulama-ulama asli pribumi yang selama ini sudah banyak dilecehkan oleh oknum-oknum habaib yang mengaku-ngaku cucu Nabi. Saya sebetulnya jauh sebelum terbentuknya PWI, saya berdoa mudah-mudahan dengan adanya penyimpangan-penyimpangan para habaib yang radikal-radikal itu, ada cara Tuhan bagaimana Allah memberikan mengirimkan makhluknya supaya bisa menunjukkan kesalahan atau kepalsuan dari para habaib ini. Alhamdulillah kita sangat hormat, sangat takjim dengan Kiai Iman yang berani mau meriset dalam tesis beliau, kemudian sampai tindak lanjutnya pada tes DNA secara ilmiah tidak terbantahkan, dan berani mengungkapkannya dengan segala resiko. Artinya beliau ini sekarang ini sudah katakanlah bahaya gitu sebenarnya kalau nggak kita jaga. Padahal ini sebenarnya beliau bukan untuk diri beliau. Betul. Kalau untuk diri beliau sudah selesai, ada pondok, beliau sudah mapan, tapi memikirkan sebenarnya maslahah bagi kiai-kiai, ulama-ulama kita, santri-santri kita yang asli pribumi, yang sudah dalam tanda kutip sudah terkoyak dengan gerakan-gerakan semangat radikalisme yang sebenarnya mungkin dimotori oleh kelompok-kelompok habaib ini. Saya justru agak terbuka, semakin terbuka Pak Kiai ketika melihat bukan mempersoalkan mereka masuk PBNU atau PWNU. Habaib itu ada di setiap lini, mau di MUI, mau di PBNU, mau PWNU, dan mereka ini seolah-olah yang bisa memberikan pengaruh gitu kan. Yang saya simak tempo hari di YouTube-nya Kiai Iman, ada perdebatan itu seolah-olah ada dalam tanda kutip ancaman, kamu mau dipecat kira-kira gitu. Nah untunglah beliau tidak terpancing, beliau dengan santai, dengan intelek menunjukkan gaya kiai beliau dan mendapat simpati dari mana-mana. Dan artinya benar kata Pak Kiai Suparman tadi, kita ikut, jangan menunjukkan kita itu bisa radikal juga, walaupun sebenarnya kita bisa radikal, tapi kan kita bisa menahan diri. Kita tetap menjaga dan ikut apa kata Kiai Iman, apa kata Panglima kita, apa kata Ketua kita di Lampung, apa kata Panglima Laskar kita ikut. Intinya kita sami'na wa ata'na gitu. Izin berbicara singkat. Pertama, saya mengucapkan terima kasih atas silaturahmi beberapa kali dengan Ketua PWI Provinsi Lampung, Kiai Suparman. Yang kedua, saya juga menyampaikan permohonan maaf jika selama ini, bukan berarti kami tidak merespon di Kabupaten Pesawaran, tapi terus terang setelah saya menyimak diskusi-diskusi Kiai Iman dengan di beberapa channel YouTube, di media, satu yang bisa saya simpulkan bahwa tesis Kiai Iman ini merupakan vaksin bagi masyarakat Indonesia. Setelah kita dicekoki virus zuriat palsu selama bertahun-tahun, terus terang Kiai, kami yang di bawah Jam'iyah Nahdlatul Ulama memang diajarkan para kiai kami untuk hormat takzim dengan zuriat kanjeng Nabi. Persoalannya adalah bahwa selama ini sudah kadung kami nikmati informasi sesat bahwa Habib itu adalah zuriat Rasulullah Muhammad SAW. Nah ini tidak bisa dilepas, dan ini karena memang sudah mendarah daging. Jadi setiap Habib datang, perspektif kami itu juga kanjeng Nabi, wajib kami hormati, wajib kami salam, cium tangan, ya kan, ya sebagaimana layaknya, ya namanya kita minta keberkahan, kemuliaan. Nah, maka tesis dari Kiai Iman ini sebetulnya sebagai antivirus, sebagai vaksin bagi masyarakat Indonesia, khususnya Jam'iyah Nahdlatul Ulama, untuk menyadarkan kembali bahwa ternyata hasil kajian dari tesis Kiai Iman itu membuktikan bahwa Habib ini
tidak terkonfirmasi, tidak tersambung kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nah, teori hari ini hadir tentu akan menjadi garda terdepan untuk menyampaikan informasi penting ini, untuk menyampaikan vaksin ini kepada jamiah Nahdlatul Ulama, khususnya masyarakat secara umum. Jangan sampai yang selalu banyak umat yang sudah menjadi korban kepalsuan ini akan terus bertambah. Berangkat dari pemikiran inilah maka kemarin saya komunikasi bahkan soal Pak Kiai yang saya katakan oke, jika memang Kiai-Kiai sepuh sudah berharap untuk ini bisa kita kembangkan di Provinsi Lampung demi untuk menjaga marwah Kiai-Kiai Nusantara, zuriyahnya Wali Songo, dan demi untuk menjaga sucian zuriyah Rasulullah Muhammad SAW. Oke, bismillah, kami terima. Karenanya saya berharap kepada seluruh yang hadir di sini, jika ada saudara kerabat yang ada di kabupaten kota seprovinsi Lampung, ayo kita bahu membahu. Siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga marwah, martabat, harta zuriyah Wali Songo yang ada di Indonesia, terutama di provinsi Lampung. Dan saya tunjuk sudah menjadi tanggung jawab kita semua untuk menjaga keiman. Keiman adalah salah satu simbol yang punya keberanian untuk menyampaikan tesisnya, menyampaikan kebenaran. Jika keiman biarkan sendiri, kasihan. Maka saya hari ini secara resmi menyatakan siap mendedikasikan diri menjadi ketua PWI Kabupaten Pesawaran sebagaimana saran dari kiai dan sepuh-sepuh kita, dan saya siap untuk menginfakkan diri saya dalam perjuangan Wali Songo Indonesia.